Dua program prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD, pokok 2025 dihilangkan. Ialah pengadaan motor sampah listrik dan panel surya untuk sekolah. Penghapusan dua program era Wali Kota Makassar Dani Pomanto ini disampaikan oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam rapat koordinasi lingkup pemerintah Kota Makassar, Selasa, 8 April 2025. Penghapusan dua program tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. Proyek yang sifatnya belum krusial dihilangkan dan dialihkan untuk program lainnya yang lebih mendesak. Selain dua proyek di atas, Munafri juga akan menelusuri program seluruh organisasi perangkat daerah, OPD, lainnya yang berpotensi untuk diefisiensi. Munafri memperkirakan, sekira Rp600 hingga Rp700 miliar anggaran akan diefisiensi. Hasil efisiensi tersebut nantinya akan digunakan untuk mendanai program yang prioritas dan menyentuh langsung masyarakat. Adapun dua program dengan anggaran besar yang diefisiensi, pengadaan panel surya sekolah mencapai Rp145 miliar dan motor sampah listrik Rp100 miliar lebih. Rencananya, anggaran motor sampah listrik akan dialokasikan ke pengadaan insenerator yang akan ditempatkan di seluruh kecamatan. Sementara anggaran panel surya dialokasikan untuk perbaikan sekolah-sekolah yang rusak. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Andi Bukti Jufri mengatakan pengadaan solar panel untuk setiap sekolah memang belum urgen untuk direalisasikan. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Kota Makassar, Ferdi Mohtar mengatakan pengadaan armada sampah sangat mendesak. Saat ini butuh 400 unit motor sampah listrik, 3 roda, dan sekitar 200-an mobil truk sampah. Pertimbangannya kita akan lihat apa yang paling penting adalah bagaimana sampah darurat sampah ini bisa diatasi. Kota Makassar artinya kita butuh insenerator, dan kalau bisa anggaran itu dibawa ke sana untuk membina sampah itu, sehingga kita bisa memperlambat tingkat load yang ada di TPA. Kalau untuk panel suryanya Pak, itu alokasi anggarannya seperti apa? Kita akan membangun ini. Ada beberapa sekolah yang akan menjadi prioritas sekolah itu. Supaya apa? Supaya memperlihatkan bahwa sekolah itu bisa dibangun bukan cuma seperti daerah-daerah itu. Selalu saya bilang bahwa someday kita akan melihat bagaimana sekolah yang terbaik itu SD atau SMP ada di Kota Makassar itu sekarang. Kita akan bikin sayembara untuk itu. Nah, itu kita akan bangun sekolah dengan kelas, dengan tempat interaksi di dalamnya, toilet, kebersihan, sanitasi, dan world class. Pak, itu sayembaranya desainnya Pak? Iya, desainnya dong. Desainnya. Jadi mungkin ada sekolah yang akan kita rubuhkan dan kita bangun dari nol, bukan percontohan. Artinya apa? Kita akan membangun sebuah sistem pendidikan yang benar-benar menciptakan dari sekolah inilah akan muncul kita perbaiki kualitas kehidupannya anak-anak yang ada di situ secara masuk secara inklusif di dalamnya, orang tidak mampu, orang yang berbangun di sekolah yang bisa dinikmati juga oleh anak-anak yang tidak bisa. Maksudnya begini, jangan sekolah mahal hanya orang-orang yang bisa bayar mahal. Kita harus menghadirkan sekolah mahal yang bisa dipakai juga anak yang kurang mampu. Pak, itu kan anggarannya sekitar 100 miliar lebih Pak ya, itu akan dilokasikan semuanya Enggak Pak? Semua ya? dong, tentu ada kebijakan-kebijakan anggaran yang akan kita buat. Artinya tidak semua konsep itu nanti untuk ke sekolah, Tidak, ada skala prioritas. Ya, kita akan buat percontohan, tahun depannya kita bikin lagi, tahun depannya kita bikin lagi. Bahkan yang seragam gratis hanya 2 sekolah daerah. Dan itu saya tambah, saya minta itu untuk ditambah aturannya supaya itu bisa lebih ini program prototipe percontohan yang akan kita tambah. Artinya bagaimana menghubungkan antara apa yang menjadi program pemerintah berdampak kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu, lalu berhubung dengan yang namanya UMKM para tukang jahit ini. Siklus ini akan kita bangun. Jadi contohnya melalui paket seragam gratis. Kalau dimakan siang gratis kan banyak sekali pengusaha-pengusaha juga yang bisa terlibat di dalam ini, kita melalui seragam gratis ini. Pak, kebutuhan anggarannya kira-kira berapa itu Pak? Lagi dihitung detail nih sama teman-teman di transisi. Tapi khusus peserta didik baru Pak ya yang Ya, peserta didik baru dulu kita kasih. Jadi mereka nggak usah pusing-pusing lagi, orang tua murid ini mau dicari baju seragam dan sebagainya. Kita beli kainnya,
Kita bawa ke tukang jahit, anak-anaknya datang ke tukang jahit, masuk sekolah pakai baju baru. Tapi tetap ada kriteria Pak ya yang Iya, ada dong. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.